Halo semua, kembali lagi di Info Purwo. Di video kali ini, gue tidak akan membahas bahasa Inggris dan juga tidak akan memberitahukan bahasa Inggris. Tapi di sini gue ingin diskusi. Berat banget bahasa diskusi ya. Di sini gue pengen ngobrol sama teman gue tentang tempat tinggal murah sebagai mahasiswa perantauan di Jakarta. Jadi daripada kita tinggal di kosan dan tinggal di apartemen mewah itu kan, jual tanah di kampung, mendingan kita tinggal di tempat murah ini. Langsung aja, ini dia Kiman panggilannya ya. Apa tuh Kiman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ki, perkenalkan diri dulu dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman subscriber Info Puro? Gitu Semoga semoga baik, dalam luar keadaan biasa. baik ya, luar biasa. Ya, perkenalkan nama gue Muhammad Rizky Rahman. Gue sedang kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Gue pengen ngobrol tentang tempat tinggal murah selain di kosan di Jakarta. Kenapa gue Pasti bilang kayak gitu? Karena menurut gue kalau tinggal di kosan tuh mahal. Karena pertama kita harus bayar kosannya, Kosan. bayar makan, bayar airnya, bahkan kalau misalnya terpisah sama biaya kosannya, Kosan. sama listrik bahkan. Listrik juga bahkan. Menurut lu itu penting gak dibahas? Ya sangat penting banget, Ya apalagi iyalah, kayak kalau nggak ada, lu gua undang di Iya. sini. Ini kelamaan BTW intro. Tinggal murah buat teman-teman dari luar Jakarta yang ingin kuliah di Jakarta. Nah, dia ini adalah ketua asrama tahun 2020 dan gue sebagai kepala departemen. Nah, kalau di asrama namanya biro. Oh ya, kenapa lu milih di asrama? Kenapa milih di asrama ya? Ya karena murah sih. Bener tadi kan, daripada tinggal di apartemen jual tanah, tinggal di apartemen jual tanah, tinggal di apartemen jual tanah, jual tanah. Ya murah banget. Maksudnya kalau untuk kantong mahasiswa gitu kan, apalagi kita tinggal di ibu kota dengan harga misalnya cuman 300 sekian gitu kan, kita bisa hidup di sini, makan 3 kali sehari, mendapatkan fasilitas yang ada gitu. Itu menurut saya udah murah banget. Sebulan itu cuma 300.000 dapat 3 kali makan. Masya Allah. Pagi, Siang, sama Kamis malam. Enggak. Pagi, siang, sama malam. 3 kali makan, 300.000 sebulan, dan itu dari Senin sampai Sabtu. sampai iya, bisa dibilang sampai Minggu sampai sih Minggu ke sebenarnya. Sabtu sih, gue Iya. lupa dah. Nah, untuk range biayanya berapa aja sih? Iya, range biaya ya. Mungkin kalau dari range biaya sih dari jadi kita di asrama ini punya Range-nya ya, kita punya range atau perbedaan harga. iya, perbedaan harga gitu, Bu. Oh, ya, pertama ada warga tamu Iya. 450.000. Kemudian warga percobaan itu sekitar 325.000. 325.000. Nah, yang terakhir itu warga tetap. Ya, warga tetap itu Nah, sekitar itu gue sama Rizky itu udah Iya. masuk warga tetap pengurus. pengurus ya. Kemudian itu harganya sekitar 300.000 300.000 sebulan. Nah, jadi buat kalian kalau ingin 300.000 sebulan jadi pengurus atau Iya. warga tetap dulu. Oke. Terus asrama ini dijamin gak sih kebenarannya, atau bukan kebenaran sih, legalnya gak sih, dari Legalitasnya mana? ya. Iya, legalitas. Oh, dari tentunya sangat terjamin gitu karena kita ada di bawah naungan di Yayasan Asrama Pelajar Islam tentunya. Yapi Al-Azhar Rawamangun gitu. Kalau nggak tahu Yapi Al-Azhar itu apa, itu yang punya sekolah SMP Al-Azhar Rawamangun. Betul sekali. Alarm. Larang. Pasti syaratnya tinggal di asrama. Oh, syaratnya ya seperti pada umumnya sih. Ya nggak seperti pada umumnya juga gitu. Ya, pada Ada syarat. seperti pada khususnya. Syaratnya seperti misal harus beragama Islam. Kedua, Yang kedua itu harus mahasiswa. mahasiswi tidak boleh. Mahasiswi tidak boleh. Jadi khusus untuk laki-laki Ya, ya. ini untuk Ikhwan, untuk uhti, mohon maaf uhti. Harus Yang aman. ketiga yaitu tentunya Yang ketiga itu ya berada ataupun yang berasal dari luar daerah DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Nah, Nah, untuk mahasiswa S1 semester 5 kalau D3 semester 3. di mana sih lokasi asrama Sunan Giri? Nah, lokasi asrama mahasiswa Sunan Giri itu ada di Jalan Sunan Giri nomor 1 RT 12 RW 15 Kelurahan Rawamangun. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, patokannya itu di Rabani. Karena Jadi buat kalian yang kuliahnya di UNJ, di UIJ, Yoman. di Ste Rawamangun. Iya, Ste termasuk. Rawamangun tuh deket banget kayak gitu. Kemudian itu deket banget lah. Apalagi yang di Ibnu Khaldun juga deket. Kenapa harganya murah? Berarti ada something yang we have to give nggak sih, kayak feedbacknya gitu loh. Questioning nggak sih kalian, maksudnya
oh ini murah, berarti sesuatu. Apalagi tinggal di daerah ibu kota nah gitu iya, kan. jangan-jangan nanti gue disuruh jadi Ya. gimana, kenapa tuh bisa murah? Nah, jadi dijelaskan dulu ya teman-teman ya. Jadi asrama Sunan Giri ini adalah asrama pengaderan. Oke, paham ya? Asrama pengaderan. Apa tuh asrama pengajaran? Asrama pengaderan itu adalah yang mana dari yapinya ataupun yayasan asrama pelajar Islamnya itu menuntut ketika atau bukan menuntut sih mas, menuntut bahasanya sih menurut gue. Menuntut sih, kita dituntut sih. dituntut gitu ya. Dituntut. Kita Tapi dituntut setelah bukan jadi alumni. kewajiban beda ya. Dituntut karena kewajiban. Ya udah. Ya gitu loh. Dituntut orang-orang yang tinggal di asrama itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian jiwa sosial, kemudian jiwa yang lain-lainnya pokoknya lah. Berat gak tuh? Berat sih, tapi tenang aja. Kalau kalian masuk asrama sendiri, kita latih. Anjay. Oh ya, berarti kalau misalnya kita ini dituntut untuk yang tadi, kita berarti punya banyak kegiatan dong. Banyak pastinya. Terus gimana dong? Kuliahnya keganggu dong? Tentu tidak sih sebenarnya. Tentu tidak. Buktinya gue bisa jadi mawapres. Sombong amat. Meskipun kita ini banyak kegiatan di asrama, tapi kita juga aktif loh di kampus. Contohnya tentunya. gue aktif di dalam dunia perlombaan debat. Nah, kalau di sebelah gue lu aktif di dunia volunteer gak sih? Iya, volunteer kan. Ya, pokoknya dia event kalau kalian mau cari link sama Kemenpora atau berhubungan sama Dispora, hubungi dia. Insya Allah kalian linknya lancar, terus nanti kalian dapat event besar banget gitu yang cuannya banyak. Yang para pencari cuan merapat sama Om sini. Astagfirullah. Kita kembali lagi ke yang tadi, kalau Ya. misalnya di asrama banyak kegiatannya itu gimana? Ya tentunya banyak kegiatan ya karena asrama pengaderan. Tapi tenang aja gitu. Kenapa? Karena kuliah itu sampai sore doang maksimal ya. Nah, tapi kalau di asrama Sunan Giri itu pengembangan dirinya ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu biasanya di malam hari Atau gitu. ba'da subuh. Ba'da subuh juga. Contohnya kita subuh berjamaah. Masya Gila, Allah. soleh banget gak sih tinggal di asrama? Anjay ya. Pulang-pulang mah aku selalu jamaah subuh. Terus kedua nih, kita ada alma surat bareng. Alamat surat bareng. Itu mah setiap hari kita lakuin ya. Keren Setiap hari banget. kita lakuin gitu. Terus ada Ngaji pelatihan juga. khutbah. Wah, Nah, pelatihan khutbah. Jadi kalian insya Allah kan semi pesantren lah di sini. Tapi nggak kaku banget, gue jamin di sini nggak kaku banget karena di sini kita ingin menjadikan organisator Islam yang mendunia dan global. Kenapa? Karena nanti diajarkan bahasa Inggris. Iya, Tahu kan siapa gurunya? iya, ya, jadi gurunya itu datangkan langsung dari negara sangat terkenal, daerah yang sangat English oriented banget dari Tasikmalaya. Iya. Ada berapa sih asramanya? Nah, untuk asramanya itu ada 3 ya untuk cowok dan 1 untuk putri gitu. Tapi khusus putri ini yaitu masih proses dalam pengukuhan kepada yapinya gitu kan. Ataupun Tadi ada 3 ya, asrama 3. Yang pertama Sunan Giri nih. Sunan Giri. Di Rawamangun, Sunan Ya, Giri. kemudian Yang ada Sunan Gunung Jati di Jalan Bunga Jalan di Bunga. daerah Jatinegara. Jatinegara. Nah, yang terakhir nih yang bontot nih yaitu di daerah asrama Wali Songo. Itu di dekat Universitas Pancasila. Di daerah Jakarta juga sih ya. Iya ya. Gue tahu. Apa tuh? Lenteng Agung. Oh iya benar, Nah, Lenteng Lenteng Agung. Agung. Dari Lenteng. Nah, jadi kalau kalian mahasiswa UI dan sekitarnya, silakan daftar di asrama situ. Betul. Nanti kita kan jadi brotherhood. Anjay, brotherhood loh guys. Oh, ini paling penting juga nih. Tadi nih kepotong masalah kegiatan. Di asrama ini tadi kan kegiatannya keislaman, kayak akademik gitu. Bosan gak sih? Maksudnya berarti kayak kita tuh cuma berpikir terus gitu. Tentu tidak. Kita di sebelumnya udah saya katakan tadi, kita juga kan punya prasarana yang mendukung Oh iya, apa aja sih bakat prasarana? gitu kan. Coba sebutin. Oh, prasarana atau itu dulu nih yang tadi? Prasarana terus kegiatannya. Oh, kegiatannya. Oke. Untuk prasarana banyak banget ya. Prasarana yang pertama itu ketika kita mengadakan kegiatan itu ada yang namanya aula. Nah, kita punya aula Aula Sunan Giri ada. Ya, keren Kemudian banget ada sih. yang namanya ya, kegiatan ibadah ya, tentunya musola. musola yang karpetnya itu masih empuk gitu, masih empuk fluffy banget. gitu, masih smoothie karena baru. Terus wanginya wangi parfum karena kita beli parfum ya. Terus kedua, Ya, ada tadi, ya aula, ibadah, musola, kan aula, diskusi. musola, Nah, ketiga. kemudian ada yang olahraga nih. Bisa Nah, olahraga, kegiatan olahraga kita juga Di aula? banyak. Enggak tentunya enggak di aula. Di mana? Ada di lapangan futsal ya Piala Oh, Zarau Mangun. ya. Kita karena satu kompleks sama SMP Al Azhar, kita Ini ini sangat bisa mendukung. memakai lapangannya. Itu bisa buat futsal, voli, basket,
pokoknya kegiatan outdoor activity gitu. Tadi aula, musola, Kemudian ada lapangan lapangan futsal. futsal, basket dan volley dan sebagainya. Terus ada lagi nggak sih kalau yang misalnya bulu tangkis? Oh, tentu ada. Nah, Ada kita juga dong. dukung bulu tangkis Kita- juga nah, nih. Kita bisa. Tapi rada capek juga sih keliling Oh iya, karena kita di lapangan bulu tangkis itu ada di lantai 5. Terus naik tangga, nggak ada lift. Jadi ya kita olahraga juga sih. Oh, tapi olahraga ya benar, olahraga juga. Jadi nggak ada alasan ya. Hati mau Iya. 1000 daya, tinggal mau 1000 alasan. Jadi itu aja. Bener. Itu apa sih? Hati mau 1000 daya. Jadi ketika kita mau menggapai sesuatu itu ya apapun kita lakukan. Tapi Itu kalau bahasa udah nggak mana? mau, Bahasa mana? itu bahasa kampung saya. Oke. Gimana cara daftarnya? Cara daftar. Tentunya sangat mudah. Ya sangat mudah sih ya. Maksudnya kalau Caranya, dari daftar itu yang pertama ya kalau dari asramanya sih ya. kita biasanya- punya media sosial. Iya pasti punya media Punya sosial, website juga. Nah dari situ nanti kita memberikan informasi akan ada pembukaan pendaftaran yang pertama. Oh, nggak sepanjang tahun. Nggak sepanjang tahun. Berapa kali biasa setahun? Nah biasanya itu setahun kita melaksanakan 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Jadi ada 2 gelombang. Yang mana tiap-tiap gelombang itu nanti akan kita jaring terlebih dahulu. Dan biasanya di tanggal-tanggal yang sesuai dengan akademik kampus masing-masing gitu. Benar-benar. Biasanya. Kita nanti akan sebar brosur, Brosur pamflet juga. dan whatsoever itulah pokoknya. Tapi kalau untuk Pokoknya sebar publikasi. brosur waktu corona. Iya, maksudnya sebelum corona. Sebelum bro. corona ya biasanya kayak gitu. Kalau sudah corona kita Kita manfaatkan media sosial. Oke, gua rasa cukup untuk ngobrol kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan tolong sebarkan ke seluruh penjuru Indonesia Wajib. yang mau kuliah di Jakarta supaya mereka tuh nggak kesusahan cari tempat tinggal karena ini sangat profitable, beneficial, terus sangat bermanfaat pokoknya. Bermanfaat pokoknya. Bermanfaat banget. Saudara, guys. Saudara. Ini dari Medan, Dari Medan, Tasik, ada yang dari Madura, Madura, ada yang dari Kepulauan Riau, Sulawesi. dari Aceh, terus dari Sulawesi ada. Sulawesi ada, yang belum ada kita dari Papua. Papua belum pernah tuh, Ya, tolong cuma- ya. ya, Ini mungkin anak-anak Papua ataupun punya teman Papua yang pengen kuliah di sini, tolong. Iya, dan Papua kan juga ada muslimnya juga ya. Iyalah. Jadi kita sangat open buat semua, tidak ada batasan ras, apapun kita menerima, yang penting dia tadi muslim dan lain sebagainya telah kita sebut. Iya, betul Oke. sekali. Oke guys, see you di Info Purwa di episode selanjutnya. Dadah.